Berita heboh, pejabat teladan bagi-bagi THR 1 RT sebanyak 600 warga. Masing-masing warga menerima 10 juta rupiah. Luar biasa. Ini benar-benar pejabat teladan. Pulang kampung saat mudik lebaran, bagi-bagi THR kepada seluruh warga di RT-nya. Satu RT sebanyak 600 warga, 600 kepala keluarga, bahkan ini warga bukan hanya kepala keluarga. Nah, masing-masing warga menerima THR sebanyak 10.800.000 rupiah. Luar biasa. Inilah contoh pejabat teladan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Jika seandainya para pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar melakukan seperti ini, yaitu tatkala mudik lebaran pulang kampung, bagi-bagi THR dari harta pribadinya kepada warga di RT-nya, langsung banyak sekalian, tidak hanya 100.000, 200.000, tetapi langsung jutaan, bahkan hingga 10.800.000 rupiah. Luar biasa. Masing-masing warganya bisa untuk modal usaha, bisa untuk ini itu. Inilah contoh teladan dari pejabat Republik Indonesia. Karena baru-baru ini berita viral heboh di mana-mana tentang Menteri SDM, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Nah, Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia ini mudik lebaran ke kampung halaman, yaitu di Papua, dan juga ke Solo menemui Jokowi. Luar biasanya beliaunya mudik lebaran naik jet pribadi. Ini menunjukkan seorang pejabat yang kaya raya. Walaupun toh rakyatnya banyak yang miskin, susah, sengsara dan menderita, enggak peduli. Toh rakyat miskin itu nanti diberikan bansos, bantuan sosial, akan diliput oleh wartawan-wartawan luar negeri menjadi kebanggaan. Rakyat Indonesia antrinya pengambilan bansos saja Masya Allah berjam-jam. Antri berdesak-desakan di mana-mana. Para pejabatnya luar biasa memberikan teladan contoh yang hebat kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia setiap saat harus antri mengambil bantuan sosial, bansos. Ngantri berjam-jam, berdesak-desakan, antrian sangat panjang sekali, sehingga media-media asing, para wartawan asing sering meliputnya, menjadi kebanggaan Republik Indonesia. Setiap saat rakyatnya antrian panjang, desak-desakan hanya demi untuk rebutan pengambilan bansos. Luar biasa. Oleh sebab itulah selamat kepada Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia yang mudik lebaran ke kampung halaman di Papua dan ke Solo menemui Jokowi, dan juga ke Seragen nih, ke mertuanya. Naik apa? Naik jet pribadi. Yang biayanya luar biasa nih, biayanya per jamnya katanya menghabiskan dana hingga 135 juta rupiah. Bayangkan, per jam, hanya 60 menit per jam, yaitu 135 juta rupiah per jamnya. Nah, kalau sehari semalam 24 jam, tinggal hitungkan saja, dihitung sendiri. 135 kalikan 24 jam sehari semalam, berapa kira-kira? Nah, jika dihitung selama 48 jam itu berarti kan 24 jam kali 2, selama 2 hari 2 malam. Padahal yang namanya mudik ke kampung halaman ini kan berhari-hari. Ya, dihitung sajalah, kalikan jam. Nah, kalau seandainya hanya 2 hari saja, yaitu selama 48 jam, maka total sudah menghabiskan dana 6.480.000.000 rupiah. 6 miliar loh ya, hampir 6,5 miliar. 6,5 miliar ini kan 6.480.000.000 rupiah. Nah, hitung-hitungannya nih, jika jumlah warga di kampung halamannya
per RT-nya hanya sebanyak 600 jiwa. Ini per RT ya. Per RT 600 jiwa. Maka masing-masing warga bisa menerima THR sebanyak 10.800.000 rupiah. Itu dari mana hasilnya? Ya dari 6.480.000.000 dibagi 600 jiwa. Jadi biaya selama 2 kali 24 jam, yaitu 40 jam, 2 hari 2 malam nih ya kan, menghabiskan biaya sebesar 6.480.000.000 rupiah. Nah, 6.480.000.000 rupiah itu dibagi warga satu RT. Satu RT kan jumlahnya hanya 600 jiwa. Ya berarti 6.480.000.000 rupiah itu dibagi 600. Masing-masing orang akan menerima THR sebanyak 10.800.000 rupiah. Ini sungguh luar biasa. Nah, mengapa harta itu kok tidak dibagi-bagikan kepada warga RT-nya? Nah, biasanya ini rumus kebiasaan loh ya, tetapi kita tidak menuduh siapa-siapa. Ini rumus umum. Rumus secara umum biasanya begini. Kalau harta itu diperoleh dari cara yang baik, cara yang halal, biasanya akan ditasarufkan, akan digunakan ke tempat-tempat yang halal, ke tempat-tempat kebaikan. Tetapi kalau biasanya, ini sekali lagi ya, biasanya harta itu kalau diperoleh dengan cara yang menghalalkan segala cara, biasanya ya harta itu hanya dibuang-buang begitu saja, percuma. Dibuang-buang begitu saja, terserah, yang penting harta saya kan sudah melimpah ruah. Enggak akan ditasarufkan kepada rakyat miskin. Oleh sebab itulah kalau di Indonesia ini rakyat semakin miskin, enggak kebagian hartanya para pejabat, hartanya pemerintah dan negara, enggak kebagian. Ya kita sebenarnya harus introspeksi diri, harus muhasabah. Oleh sebab itulah kami Al-Faqih Al-Mu'allim akan terus ikut cawe-cawe campur tangan masalah negara dan pemerintahan, masalah politik, agar negara kita dan pemerintahan kita ini nanti memperoleh harta kekayaan itu dengan cara-cara yang benar. Kalau cara-caranya benar, insya Allah akan barokah. Jadi di dalam hukum siasa Islam, apabila suatu negara ingin adil, makmur, sejahtera, maka langkah pertama yang harus diperhatikan adalah dari mana negara itu mendapatkan income, pendapatan. Nah, mendapatkan pendapatan, biaya, memperoleh pendapatan itu harus dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Jika cara-caranya salah, maka negara itu akan kesulitan, tidak akan barokah. Oleh sebab itulah ini rumus, makanya kita harus senantiasa memperjuangkan bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, 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 Allahumma amin.